Ya, mungkin untuk teman-teman kelompok 3 boleh langsung di-share screen terlebih dahulu. Izin masuk, Mod. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, karena share screen sudah terlihat, saya Atia Kamila izin untuk mengambil alih sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi dari kelompok 3 pada siang hari ini. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Nurlina selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan kesehatan yang sekaligus menjadi dosen pembimbing dari kelompok 3 mata kuliah kebijakan kesehatan. Dan saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman kelas 2 RKI yang sudah bergabung dalam ruang Zoom meeting ini. Pada siang hari ini, kelompok 3 akan mempresentasikan presentasinya dengan judul Penyakit Baru dan Program Pemerintah Menangani Penyakit Baru COVID-19 dengan anggota kelompok 3 sebagai berikut. Yang pertama ada Kebijakan ya, kebijakan. Bukan program pemerintah. Harus judulnya itu kebijakan pemerintah. Ya, baik. Maaf interupsi sedikit saja. Saya mengingatkan kembali. Ini audiens kelas 2 RKI, tolong semuanya on kamera. Ya, dan mukanya kelihatan semua. Jangan cuma separuh, seperempat, sepertiga, atau cuma 1 senti. Semuanya on kamera live. Bukan on kamera yang kayak Hilda begitu, bukan. Itu off juga itu, cuma foto doang. Ya, semuanya on kamera, live, dan mukanya full. Atur kameranya. Ya. Sampai bisa mukanya kelihatan. Semuanya. Oke, silakan dilanjutkan. Iya, baik Ibu, terima kasih atas koreksiannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, mohon segera on kamera terlebih dahulu ya, agar presentasi dari kelompok 3 bisa disimak dengan baik. Mungkin untuk kelompok 3 bisa langsung di next slide untuk anggota-anggotanya. Ya, ini anggota-anggota dari kelompok 3 yaitu ada Evan Zito, Faisal Salmaweka, Hertinaya Indria Suari, serta yang terakhir itu ada Hilda Silvi Widiana. Untuk jalannya presentasi dan pemaparan, saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 3 untuk mengambil alih. Pada teman-teman kelompok 3 bisa langsung dimulai ya presentasinya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin masuk. Saya Hertinaya dari kelompok 3 izin memulai presentasi dari kelompok 3. Daftar materi yang akan kita bahas itu yang pertama ada penyakit baru, kedua ada kebijakan pemerintah mengenai penyakit baru, yang ketiga peran pihak terkait mengenai penyakit baru, keempat itu salah satu contoh penyakit baru yaitu COVID-19, bisa di next. Selanjutnya itu ada regulasi mengenai COVID-19 dan program penanganan COVID-19, ada strategi pemerintah dalam penanganan COVID-19, peran perawat dalam penanganan COVID-19, serta ada kita telah jurnal di bagian 8 itu Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama itu ada penyakit baru. Penyakit baru merupakan penyakit yang baru ditemukan dan sebelumnya belum pernah ada yang terjadi pada waktu tertentu yang menimpa suatu masyarakat di suatu wilayah. Iya, baik. Selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah mengenai penyakit baru. Bisa di next. Ya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya ya, mengenai penyakit baru. Jadi penyakit baru juga merupakan penyakit yang baru ditemukan, dan dari penyakit baru ini rata-rata itu bisa disebut bahwa penyakit jenis baru yang ditemukan itu penyakit menular sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu kejadian luar biasa sehingga menyembuhkan suatu wabah. Nah, tujuan kebijakan pemerintah ini yang pertama itu untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit.
Yang kedua itu ada menurunkan angka kematian, kecacatan, dan kesakitan. Lalu selanjutnya itu ada mengurangi dampak yang akan menimpa individu, keluarga, dan masyarakat. Bisa di next. Ya, pemerintah juga dalam upaya melakukan berbagai cara itu yang pertama melakukan dengan cara penemuan kasus berdasarkan juga peraturan pemerintah Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2014 pasal 17 itu dijelaskan mengenai penemuan kasus dibagi menjadi dua, ada penemuan kasus aktif dan penemuan kasus pasif. Nah, kalau penemuan kasus aktif ini dari petugas kesehatan ini melakukan pendataan langsung, datang langsung ke masyarakat untuk melakukan identifikasi kasus. Lalu untuk penemuan kasus pasif itu adalah penemuan suatu kasus di mana penyakit baru itu ketika tanda dan gejala dari penyakit baru ini dirasakan oleh masyarakat, lalu masyarakat berobat ke fasilitas kesehatan, baru di situ diidentifikasi bahwa itu tuh penyakit kasus penyakit baru. Bisa di next. Iya, selanjutnya ada peran pihak terkait mengenai penyakit baru. Nah, di sini ada peran tenaga kesehatan di dalam penyakit baru itu. Yang pertama, melakukan upaya promotif dan preventif dari suatu penyakit baru. Yang kedua itu menangani penyakit baru beserta pengobatannya. Bisa di next. Selanjutnya juga ada peran pemerintah dalam menangani penyakit baru ini. Yang pertama itu membuat regulasi untuk pengaturan dan pengobatan. Dan yang kedua itu melaksanakan program yang bertujuan menekan jumlah penderita penyakit baru. Bisa di next. Selanjutnya, penyakit baru COVID-19. Penyakit baru COVID-19. Pada Desember 2019, dunia digemparkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah, yaitu virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Kejadian COVID-19 bermula di Tiongkok, Wuhan. Coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit dan terjadi pada hewan ataupun manusia. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk, bersin, atau droplet. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termaksud yang merawat pasien COVID-19. Iya, selanjutnya ada regulasi COVID-19 dan program penanganan COVID-19. Bisa di next. Ya, regulasi mengenai COVID-19 ini termuat dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01-Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi novel coronavirus atau infeksi 2019 nCoV sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Jadi di sini ditetapkan bahwa si coronavirus ini tuh bisa menyebabkan suatu wabah seperti yang udah kita singgung sebelumnya ya. Kalau dari wabah, dari kejadian luar biasa bisa menimbulkan wabah, dan di sini juga tercantum mengenai upaya-upaya pengendalian dari si COVID-19. Selanjutnya yang kedua itu regulasi mengenai COVID-19 juga ditetapkan dari Presiden, yaitu Keputusan Presiden tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 COVID-19, menetapkan bahwa coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga wajib dilakukan penanggulangan coronavirus disease 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa di next. Lalu selanjutnya regulasi mengenai program dari pemerintah untuk menangani penyakit baru COVID-19. Yang pertama itu termuat di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor HK.07/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau yang kita tahu sebagai PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Dan yang ketiga itu mengenai program pemerintah salah satunya PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020. Bisa di next. Nah, program pemerintah dalam penanganan COVID-19 itu yang pertama ada PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, lalu ada PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan yang terakhir itu ada vaksinasi COVID-19. Bisa di next. Yang selanjutnya ada strategi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Next. Pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi virus COVID-19. Secara garis besar, pemerintah mempunyai 4 strategi dalam penanganan penyakit baru COVID-19. Yang pertama ada sebagai penguatan strategi dasar, itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Yang kedua adalah penelusuran kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Strategi keempat adalah isolasi di rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit. Next. Strategi pemerintah selanjutnya yaitu melaksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Next. Baik, selanjutnya ialah peran perawat dalam penanganan COVID-19. Next. Yang pertama itu peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Nah, sebagai pemberi asuhan keperawatan, itu perawat harus memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dasar manusia dengan proses keperawatan. Jadi dalam kejadian luar biasa ini, perawat itu harus menjadi garda terdepan yang paling sering bertemu dengan pasien. Ya, pokoknya perawat itu 24/7 itu ketemu klien gitu kan, terutama pas masa pandemi. Nah, perawat itu memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang melakukan perawatan selama mewabahnya penyakit yang sedang terjadi. Lalu yang kedua itu peran perawat sebagai advokat. Nah, perawat ini dalam menjadi advokasi klien bertugas untuk menginterpretasikan berbagai info dari pemberi pelayanan atau informasi lainnya, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Nah, dalam kejadian luar biasa ini, khususnya pada pandemi COVID, perawat dapat bertindak sebagai advokat. Misalnya, saat terdapat pasien tersuspek COVID, perawat akan meminta persetujuan pasien dan keluarga untuk dilakukan swab gitu. Lalu yang ketiga, ada peran perawat sebagai edukator. Peran edukator ini dapat membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, khususnya gejala penyakit yang sedang mewabah gitu. Jadi perawat ini bisa melakukan edukasi kepada kliennya terkait tata cara penanggulangan tersebut. Yang keempat adalah koordinator.
Sebagai koordinator, perawat ini mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari sisi kesehatan sehingga memberikan pelayanan kesehatan yang terarah. Contohnya, saat terdapat pasien dengan penyakit COVID yang dirawat di rumah sakit, perawat mengarahkan dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Next. Oke, yang kelima ini ada peran perawat sebagai kolaborator. Nah, peran perawat ini dilakukan lantaran perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain. Selama berada di rumah sakit ini kan, perawat ini kan sebagai penghubung antara pasien dan dokter atau teman-teman tenaga medis kesehatan lainnya. Jadi dapat dikatakan peran perawat itu juga termasuk dalam kolaborator. Lalu yang keenam, peran perawat sebagai konsultan. Sebagai konsultan itu misalnya saat pasien bertanya kepada pasien terkait bagaimana cara mengatasi saluran napas yang tersumbat akibat COVID, perawat mampu menjelaskan tata cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi keluhan pasien tersebut. Gitu. Dan yang ketujuh, itu peran perawat sebagai peneliti. Nah, perawat ini kan melakukan perencanaan, pengkajian, asesmen terhadap pasien. Nah, ketika diagnosanya sudah ditemukan, intervensi sudah ditemukan, namun ternyata pasien ini status kesehatannya itu tidak kunjung membaik, maka di situ perawat sebagai peneliti bertindak gitu. Perawat akan melakukan reassessment untuk mengetahui gitu apakah diagnosa dan intervensinya itu berjalan dengan semestinya atau enggak, atau harus diubah atau bagaimana seperti itu. Next. Ya baik, selanjutnya kita selanjutnya ada salah satu telaah jurnal mengenai Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Di situ juga sudah tercantum yang mengenai sumbernya, mungkin bisa di next. Ya, di sini contoh bagian awal dari jurnalnya, Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu di abstrak juga disebutkan Indonesia pada terkena dampak wabah baru, yakni virus COVID-19. COVID-19 telah menjadi pandemi dikarenakan jumlah kasus di Indonesia yang terkonfirmasi terus meningkat. Maka Indonesia juga memerlukan tata cara pengendalian dan pencegahan pandemi COVID-19. Nah, jurnal ini juga bertujuan untuk menganalisa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Metode yang digunakan oleh penulis merupakan studi kepustakaan atau literatur review. Hasil yang didapat bahwa Indonesia telah banyak menerapkan berbagai kebijakan dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19. Namun, kebijakan tersebut harus didukung juga dengan kesadaran masyarakat serta sistem kesehatan yang baik. Bisa di next? Ya, di sini ada rangkuman mengenai jurnal tersebut ya. Yang pertama itu ada pada akhir tahun 2019 atau lebih tepatnya pada bulan Desember itu dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yang dikenal sebagai virus corona atau COVID-19. Nah, kejadian ini bermula di Tiongkok, lebih tepatnya di kota Wuhan. Lalu selanjutnya juga diidentifikasi bahwa coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Selanjutnya itu berdasarkan bukti ilmiah juga yang terkandung di jurnal ini bahwa COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui percikan batuk atau bersin droplet. Nah, orang yang beresiko juga adalah orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien, termasuk dengan orang-orang yang merawat si pasien. Nah, masa inkubasi dari COVID-19 ini 5-6 hari dengan tanda dan gejala itu demam, batuk, dan sesak. Sehingga tanda dan gejala umum dari infeksi COVID-19 itu termasuk gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan gejala nafas. Dan
di kasus yang parah, COVID-19 ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Lalu selanjutnya itu kebijakan yang pemerintah lakukan di awal terjadinya COVID-19 ini, seperti yang kita tahu itu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang peraturannya itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Nah, pemerintah Indonesia juga menerapkan langkah-langkah social distancing serta memberikan prinsip protokol kesehatan yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu menggunakan masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak atau menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit komorbid, dan memperhatikan kelompok rentan serta perilaku hidup bersih dan sehat. Namun juga kembali lagi ya, pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut dan protokol-protokol kesehatan yang diberikan itu tidak dipatuhi oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bisa di next? Lalu selanjutnya ada peran tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19 ini. Yang pertama itu melakukan koordinasi lintas program di puskesmas atau fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada melakukan analisis data dan mengidentifikasi kelompok sasaran beresiko yang memerlukan tindak lanjut. Yang ketiga itu melakukan koordinasi kader RT, RW, kepala desa, kelurahan, tokoh masyarakat setempat terkait sasaran kelompok beresiko dan modifikasi pelayanan sesuai kondisi wilayah. Yang keempat itu melakukan sosialisasi terintegrasi dengan lintas program lain kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Bisa di next? Nah, selain itu juga dokter dan perawat sebagai garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini juga beresiko terpapar virus seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Orang-orang yang terpapar COVID-19 ini adalah orang-orang yang berkontak erat dengan si penderita, terutama yang merawat. Jadi selanjutnya strategi pencegahan kecelakaan kerja dan kontrol infeksi yang diterapkan oleh tenaga kesehatan yang merawat si pasien ini adalah dengan menekankan alat pelindung diri APD. Bisa di next? Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk selanjutnya, kelompok serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materi presentasinya pada siang hari ini. Sesi selanjutnya, saya sebagai moderator akan membuka sesi diskusi tanya-jawab kepada teman-teman dari kelas 2 RKI. Boleh langsung raise hand dan on mic saja jika mempunyai pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok 3. Ya baik, karena sudah ada 3 orang yang raise hand, sesi pertanyaan pertama saya batasi dulu dengan 3 orang ini ya. Nanti jika ada pertanyaan lain, teman-teman bisa menyusul. Pertama dimulai dari Nashwa terlebih dahulu, yang sudah raise hand duluan tadi. Boleh langsung on mic. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nashwa izin masuk. Mau bertanya mengenai slide tentang penyakit baru, kebijakan penyakit baru ini. Salah satunya dijelaskan pemerintah menurunkan kecacatan dan kesakitan ya. Bagaimana? Saya ingin bertanya bagaimana cara nyata pemerintah atau contoh nyata pemerintah yang sudah dilakukan untuk menurunkan kecacatan dan kesakitan jika terjadi penyakit baru tersebut. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Nashwa yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya ditampung dulu dan kepada teman-teman kelompok 3, mohon dipersiapkan ya jawabannya. Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk pertanyaan kedua untuk Khairunisa Nabilah. Boleh langsung di on mic aja ya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Khairunisa Nabilah. Izin bertanya kepada kelompok 3.
Pertanyaannya yaitu di slide PPT ada salah satu program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 itu salah satunya adalah vaksinasi. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak mau melakukan vaksinasi dengan alasan agama dan merasa yakin dirinya tidak butuh untuk divaksinasi. Lalu kita sebagai perawat bagaimana cara menyikapi hal tersebut apabila salah satu orang tersebut merupakan keluarga atau teman terdekat kita. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Hairunisa Nabila atas pertanyaannya. Teman-teman kelompok 3 mohon untuk ditampung ya pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Moya. Boleh langsung di-on mic aja ya, Moya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Moya izin bertanya, bagaimana implementasi peran perawat sebagai peneliti dalam penanganan COVID-19 ini? Dan jika bisa, tolong berikan salah satu contoh hasil penelitiannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Moya atas pertanyaannya. Selanjutnya, karena sudah 3 orang yang bertanya, kita kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon ditunggu untuk kelompok 3. Jika kelompok 3 sudah menemukan jawabannya, teman-teman dari kelompok 3 boleh langsung raise hand aja untuk menjawab ya. Ya, karena udah ada salah satu anggota dari kelompok 3 yang raise hand, yaitu Evans. Boleh langsung aja Evans dibuka mic-nya dan dijawab pertanyaannya. Izin masuk, Mod. Tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa tentang cara nyata pemerintah untuk menurunkan kecacatan dan kesakitan jika terjadi penyakit baru. Karena penanganan tiap penyakit baru itu tidak selalu sama, jadi kita berkaca dari kejadian yang masih terjadi, yaitu COVID-19. Jadi banyak cara pemerintah untuk mengurangi dan menurunkan risiko terjadinya penyakit. Awal mula penyakit ini kan dari luar negeri, lalu sikap pemerintah yaitu membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat di wilayah otoritas, pintu masuk negara, di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. Lalu timnya itu juga dapat terdiri atas petugas kantor kesehatan pelabuhan, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang semuanya memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. Lalu juga ada program pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat, dan pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh sebagai siapapun yang memasuki wilayah Indonesia. Lalu ada menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan, lalu ada memberikan health alert card dan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE pada penumpang. Lalu yang keempat ada pemerintah juga menyiapkan ratusan rumah sakit untuk menjadikan rumah sakit itu rumah sakit rujukan. Lalu yang kelima ada pemerintah menyusun panduan bagaimana mengurangi risiko terjangkit COVID-19, seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit dan memastikan langkah yang mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO. Lalu selanjutnya ada pemerintah itu melakukan penundaan penerbangan dan melarang semua orang masuk dan transit ke Indonesia. Lalu ada menghentikan impor hewan hidup, terus ada seperti yang tadi dijelaskan, ada PSBB, PPKM, gerakan wajib protokol kesehatan 5M, lalu ada wajib vaksinasi. Nah, itu semua gambaran cara nyata pemerintah dan sudah terjadi untuk menanggulangi penyakit baru, khususnya COVID-19. Apakah sudah terjawab? Ya, izin masuk. Moderator sudah terjawab. Terima kasih Evans atas jawabannya. Ya, terima kasih Evans atas jawabannya. Selanjutnya sudah ada yang resen lagi dari kelompok 3. Dipersilakan Faisa untuk menjawab. Iya, izin masuk, Mod. Iya, dipersilakan untuk menjawab. Ya, sebelumnya saya Faisa Salma WK dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa Nabila.
Untuk jawabannya itu, kita sebagai perawat, kalau bisa kita kayak membujuk untuk orang-orang yang di sekitar kita yang belum vaksin itu untuk vaksin. Kalau untuk alasan agama, itu kan sudah ada klarifikasi dari Majelis Ulama itu vaksin diperbolehkan atau halal. Jadi kita kayak bisa meluruskan bahwa vaksin itu bisa dilakukan dan halal. Jadi sebisa mungkin kita membujuk, dan kalau misal pun orang ini tetap kekeh tidak mau divaksin karena alasan tersebut, namanya tindakan medis itu kan semuanya harus ada informed consent atau persetujuan ya, baik dari keluarga ataupun diri sendiri. Kita nggak boleh memaksakan dari pihak keluarga ataupun pasien. Semisal dia nggak mau divaksin karena adanya keyakinan tadi, ya kita memang tidak boleh memaksakan. Yang terpenting kita itu sebagai perawat sudah mengedukasi tentang vaksin itu penting, keuntungan di vaksin itu bagaimana, efek samping vaksin itu apa saja, kalau misalnya tidak divaksin itu bagaimana. Soal mau tidak maunya itu keputusan dari pribadi masing-masing, yang terpenting sudah ada informed consent. Kita tidak boleh memaksakan. Bagaimana Khairunisa Nabilah, apakah sudah terjawab? Iya, izin moderator. Iya, Faisa sudah terjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih kepada Faisa dari kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari Khairunisa Nabilah. Selanjutnya, kepada Hilda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Moya. Ya, baik, moderator. Terima kasih izin masuk. Saya Hilda dari kelompok. Pertanyaannya, Viola tadi bagaimana implementasi Iya, sebelumnya izin Hilda, suaranya nggak kedengeran. Kalau sekarang udah kedengeran? Iya, udah. Baik. Jadi kan tadi pertanyaannya bagaimana implementasi peran perawat sebagai peneliti dalam penanganan COVID-19. Dan jika bisa, tolong berikan salah satu contoh hasil penelitiannya. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kita sebagai perawat ketika ada pasien itu kita akan melakukan assessment. Setelah mendapatkan data-data, baik itu data objektif maupun data subjektif, dari situ kita bisa nih melakukan penelitian. Penelitiannya itu maksudnya di sini adalah kita menentukan diagnosanya seperti apa, intervensinya seperti apa gitu. Jadi misalkan pasien ini demam gitu, suhunya 38,5 misalkan. Lalu napas pasien itu lambat gitu. Cepat dan dangkal gitu. Nah, berarti di situ terdapat indikasi pasien sesak napas. Dari situ kita juga dapat menentukan pemeriksaan lainnya seperti swab karena emang posisinya pandemi COVID gitu. Nah, dari situ itu juga perawat sudah termasuk dalam melakukan penelitian. Nah, mungkin dari saya cukup. Ada tambahan dari kelompok, silakan. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan kepada kelompok untuk menambahkan. Iya, saya Hertinai dari kelompok 3 izin menambahkan ya mengenai pertanyaan dari Moya. Tadi kan pertanyaannya juga mengenai penelitian ya, peran perawat dalam penelitian. Sebenarnya kita bisa lihat nih, di awal kan kita tahu ya kalau COVID tuh dibagi lagi nih, ada COVID ini, ada COVID alpha, bla 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 yang kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk tanda dan gejala di awal kan yang pasti itu kan perawat ya, soalnya perawat yang asesmen kan. Jadi kayak kok gejalanya ini, kok gejalanya jadi nambah ini, kok gitu. Jadi menurut kelompok, jadi di awal itu yang nemuin beberapa perbedaan-perbedaannya itu dari perawat. Lalu dijadikan penelitian kok bisa sih kayak begini, istilahnya dicari mengenai kalau itu 5W1H-nya ya, bagaimana, kenapa, terus istilahnya kepada siapa-siapanya aja yang seperti itu. Mungkin tambahan saya seperti itu, apakah sudah cukup? Ya, Moya gimana Moya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Ya, terjawab. Terima kasih Nayu, Hilda, dan rekan-rekan kelompok yang tadi presentasi. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Hilda dan Hertinayu yang sudah menjawab pertanyaan dari Moya. Selanjutnya, saya akan membuka termin kedua untuk sesi diskusi bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kepada kelompok 3. Boleh langsung raise hand aja ya. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, karena sudah ada 2 orang, maka langsung aja dimulai dari Deva Angela terlebih dahulu. Boleh langsung on-mic. Ya, terima kasih moderator. Apakah suara saya jelas terdengar? Iya, izin menjawab ya, suaranya terdengar jelas. Ya, baik. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan kelompok menyebutkan program pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, itu tuh program pemerintahnya ada PSBB dan juga PPKM. Kan PSBB dan PPKM itu kan sama ya, sama-sama pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, menurut kelompok tuh sebenarnya apa sih bedanya dari program pemerintah itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Deva atas pertanyaannya. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya, nanti akan dijawab oleh kelompok. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, di sesi kedua dari Lintang, boleh langsung dibuka aja mic-nya Lintang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Lintang Fatmasari, izin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok, dengan seiringnya waktu, apakah pandemi COVID-19 ini bisa menjadi endemi atau menjadi penyakit biasa? Jika bisa, menurut kelompok, program pemerintah atau strategi pemerintah apa saja yang sudah dijelaskan tadi di PPT yang perlu ditekankan lagi untuk bisa membuat pandemi COVID ini jadi endemi atau penyakit biasa. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Lintang atas pertanyaannya. Karena sudah ada 2 pertanyaan baru kepada kelompok 3, dimohon untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Lintang tadi dan Deva tadi. Oh ya, untuk satu lagi mungkin pertanyaan di termin kedua, boleh 1 orang lagi jika ada. Jika tidak ada, sambil menunggu kelompok menjawab. Jika ada kelompok boleh, jika tidak ada kelompok boleh langsung menjawab. Iya, izin masuk moderator. Iya, Nayu, dipersilakan Nayu untuk menjawab. Iya, sebelumnya Hertinayu dari kelompok izin menjawab ya mengenai pertanyaan Deva. Secara garis besar yang Nayu tangkap itu perbedaan mengenai PSBB dan PPKM. Ya. Jadi berdasarkan literatur jurnal yang kelompok lakukan itu, perbedaan dari PSBB dan PPKM itu mungkin dari asal programnya ya. Kalau PSBB itu dari Kementerian Kesehatan, kalau PPKM itu dari Kementerian Dalam Negeri. Lalu selanjutnya itu perbedaannya apa? Kalau PSBB itu cenderung dilakukan di seluruh wilayah, jadi kayak sama rata PSBB semua. Nah, kalau PPKM itu, kalau teman-teman lihat di instruksi Menteri Dalam Negeri ya, peraturannya itu cenderung spesifik gitu mengenai satu tempat yang kayak misal daerah Jawa atau daerah Jawa Bali atau mungkin Sulawesi, Sumatera ya seperti itu. Jadi kalau PPKM ini cenderung di satu wilayah di mana kalau kita lihat lagi ya wilayah-wilayah itu tuh yang istilahnya COVID-nya tuh naik lagi. COVID-nya itu penyebaran COVID-nya tuh naik lagi, yang tadinya melandai turun, terus di daerah itu tuh naik lagi, maka diterapkan PPKM seperti itu. Apakah sudah cukup jawabannya? Iya, sudah cukup, Nayu. Terima kasih. Ya, terima kasih Nayu atas jawabannya.
Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Lintang, bagaimana teman-teman dari kelompok 3? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Lintang? Dipersilakan untuk langsung raise-in aja. Mungkin sembari menunggu untuk jawaban kedua, jawaban dari Lintang, teman-teman dari kelas 2 RKI, Izin masuk. oh ya, sudah ada. Ya, boleh silakan Hilda, langsung dijawab aja pertanyaan dari Lintang. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Lintang terkait bisa nggak sih pandemi COVID ini tuh menjadi penyakit yang biasa gitu. Terus strategi pemerintah apa aja yang sudah disebutkan di PPT tadi yang perlu ditekankan untuk bisa membuat pandemi COVID menjadi penyakit biasa. Pandemi, ngomongin soal pandemi, sebelum COVID ini juga kita pernah ya teman-teman dilanda pandemi flu burung waktu itu. Bisa saja penyakit-penyakit pandemi itu menjadi penyakit biasa seiring berjalannya waktu, dan peneliti-peneliti juga, para ilmuwan juga telah meneliti gitu, seiring berjalannya waktu juga nantinya akan ada juga gitu penawarnya atau mungkin penangkalnya gitu. Contohnya seperti sekarang ini ada vaksin gitu. Dan karena rata-rata masyarakat kita ini udah divaksin, sekarang juga pandemi COVID ini mulai mengurang gitu, walaupun kita nggak bisa bilang pandemi COVID ini sudah selesai gitu. Namun seiring berjalan waktu pasti bisa. Sebagai contohnya ya flu burung seperti tadi. Mungkin untuk strategi pemerintahnya bisa ditambahkan oleh Atinayu. Ya, baik. Terima kasih, Hilda. Saya izin menambahkan ya, moderator, mengenai jawaban Hilda. Tadi kan pertanyaannya itu pandemi COVID ini menurut kelompok bisa jadi endemi atau penyakit biasa. Kalau menurut saya pribadi itu tergantung ke masyarakatnya. Seperti itu. Jadi kan dari pemerintah, dari usaha kita sebagai tenaga kesehatan juga sudah maksimal ya mengenai peraturannya, lalu mengenai pengobatannya. Nah, kembali lagi ke masyarakatnya ini. Jadi tonggaknya itu di masyarakat. Masyarakat ini mau menjadikan si COVID-19 ini sebagai endemi atau penyakit biasa seperti itu. Kalau semisal masyarakat ini mau jadiin si COVID-19 penyakit biasa, harusnya masyarakat tahu mengenai hal-hal yang dapat menekan si COVID-19, contohnya seperti PSBB, PPKM, atau mungkin vaksinasi, menggunakan masker, menjaga jarak, yang seperti itu. Nah, strategi pemerintah yang perlu ditekankan supaya penyakit COVID ini tuh ada pengendalian mengenai si COVID-19 itu sebenarnya ini ya seperti itu, seperti vaksin, lalu seperti juga kita ada istilahnya mungkin tracking atau mengenai istilahnya itu kita identifikasi lagi nih kasus-kasusnya, siapa yang terdampak, siapa yang terkena siapa penderitanya, lalu siapa yang menderita si penyakitnya, terus juga mungkin mulai diadakan lagi pembatasan sosial ya, karena sekarang kan mulai istilahnya udah loss lagi ya, terus ketika kita kan sering ya PPKM levelnya turun nih, udah bisa keluar lagi. Nanti pas udah bisa keluar, COVID-nya naik lagi, yang kayak gitu. Mungkin istilahnya tuh peraturan mengenai sosialisasinya itu dibuat lagi untuk istilahnya strategis lah bagi yang kerja dan juga bagi ada yang keperluan keluar. Seperti itu. Apakah sudah cukup jawabannya? Sudah cukup terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilda dan Hertinayu atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus sekali ya, apalagi tambahannya benar-benar bisa sedetail itu menjawabnya. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Dipersilakan jika masih ada pertanyaan.
Ya baik, sudah ada 2 orang lagi yang raise hand, boleh langsung dibuka aja ya mic-nya untuk Angeliana terlebih dahulu, boleh langsung unmute. Ya, izin masuk, Mod. Izin bertanya, kalau mekanisme kerja vaksin itu kayak gimana sih sehingga bisa jadi kayak obat dari virus gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Angel. Boleh langsung ditampung dulu oleh kelompok dan dicari jawabannya ya. Sembari kelompok mencari jawabannya, kita dengerin dulu pertanyaan dari Marsha Niswa Devina. Marsha, disilakan untuk dibuka aja mic-nya dan langsung diajuin pertanyaannya ya. Ya baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Marsha Niswa Devina. Di sini saya akan menanyakan beberapa kelompok. Kan baru-baru ini itu ada terdapat kasus yang sedang populer ya, namanya atau bisa dikatakan sedang marak kasus ini namanya monkeypox. Nah, apakah monkeypox ini termasuk ke dalam penyakit baru? Itu saja. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Untuk teman-teman dari kelompok 3, boleh langsung dijawab aja pertanyaan dari Angel dan Marsha. Jika pertanyaannya sudah bisa dijawab, boleh langsung raise hand dan unmic aja. Terima kasih. Ya, oke, karena dari rekan kelompok 3 sudah ada yang raise hand, boleh langsung dijawab aja ya, Vans. Masuk, jadi pertanyaan tadi dari Angel tentang bagaimana sih cara kerja vaksin. Jadi vaksin itu bekerja dengan membentuk sistem imun tubuh. Saat vaksin COVID-19 disuntikan, sel tubuh itu mendapatkan informasi mengenai virusnya. Lalu sistem imun yang berkembang biak kemudian akan mengenali virus corona. Jadi sistem imun yang berkembang biak di kemudian hari akan mengenali virus corona jika seorang terpapar. Namun saat virus corona mencoba masuk, sistem imun justru melawannya. Apakah sudah terjawab? Iya, izin menambahkan ya. Iya, dipersilakan Ayu. Ya, izin menambahkan. Jadi tadi sempat Ayu garis bawahi ya dari pertanyaan Angel, mekanisme kerja vaksin ini kenapa bisa sebagai obat COVID sebenarnya. Kalau izin meluruskan ya, kalau untuk vaksin ini bukan untuk sebagai obat ya istilahnya, tapi untuk sebagai apa ya, membantu masyarakat mencapai kekebalan tubuh sehingga mampu untuk melawan si COVID. Jadi kalaupun nanti si masyarakat ini terpapar COVID tapi dia udah vaksin, itu tuh istilahnya apa ya, kayak nggak separah kalau nggak vaksin kayak gitu. Dan juga dari mungkin pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini juga berdasarkan undang-undang ya, itu bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, terus seperti yang sudah saya singgung sebelumnya juga mencapai kekebalan kelompok, kekebalan tubuh di masyarakat dan juga melindungi masyarakat dari COVID-19 supaya bisa tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Evans dan Hertinayo atas jawabannya. Bagaimana ya Angeliana, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, izin Mod, mungkin sudah cukup. Makasih Nayu dan Evan. Ya, baik. Terima kasih kembali Angel atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Evans dan Hertinayu atas jawabannya tadi. Selanjutnya, kepada teman-teman kelompok 3 yang lain, apabila sudah ketemu jawaban dari pertanyaannya Marsha Niso, boleh langsung raise hand aja ya teman-teman. Ya, dipersilakan Ayu untuk menjawab pertanyaannya. Iya baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mungkin dari teman-teman kelompok 3 apabila ada penambahan nanti dipersilakan ya. Ini jawaban dari
anggota kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Marsha. Kan secara garis besar yang Nayu pahami itu monkeypox ini yang sedang terjadi belakangan ini itu termasuk penyakit baru, bukan? Kalau untuk berdasarkan diskusi kelompok juga, kalau penyakit baru ini, mohon maaf, untuk monkeypox ini juga termasuk penyakit baru seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya di presentasi itu. Penyakit baru adalah penyakit yang baru ditemukan. Jadi kan sebelumnya seperti yang kita tahu ya, kita juga belum familiar nih sama si monkeypox itu apa, terus belum ada istilahnya telaah jurnal dari tahun berapa mengenai si monkeypox ini. Terus juga istilahnya penyakit baru, tapi untuk penderita di Indonesianya itu masih cukup rendah. Mungkin di waktu berjalan itu pemerintah akan membuat kebijakan baru mengenai si monkeypox ini sebagai salah satu penyakit baru. Dan juga kan seperti yang udah dipaparkan sebelumnya ya, biasanya penyakit baru itu rata-rata penyakit yang menular. Nah, kalau yang kita tahu juga berdasarkan kita lihat-lihat berita juga ya, monkeypox kan penyakit menular ya. Jadi kemungkinan dari penyakit menular ini bisa mewabah, bisa melebar menjadi kejadian luar biasa, sehingga pemerintah juga harus istilahnya membuat peraturan mengenai si monkeypox tersebut. Bagaimana teman-teman dari kelompok 3, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Mungkin kalau cukup boleh direspon ya teman-teman dari kelompok 3, biar bisa langsung berjalan lagi. Iya, mungkin cukup, Mot. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana selanjutnya, Marsha Niswa, apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada yang ingin didiskusikan kembali dengan kelompok 3? Sudah cukup, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Hertinayu yang tadi telah menjawab pertanyaan terakhir dari Marsha Niswa, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari kelompok 3 yang telah memaparkan presentasinya pada hari ini dan sudah membabat tuntas 7 pertanyaan sekaligus pada diskusi siang hari ini. Boleh mungkin teman-teman applause dulu dong buat teman-teman dari kelompok 3 yang udah bekerja keras untuk menampilkan presentasinya pada siang hari ini. Karena dari 100 menit pembelajaran dan kita sudah memakai 60 menitnya, maka sisa 40 menitnya yaitu untuk penambahan dari Ibu dosen, Ibu Nurlina selaku dosen yang membimbing dan mengampu mata kuliah kebijakan kesehatan pada siang hari ini. Saya selaku moderator menyerahkan penambahan sepenuhnya kepada Ibu. Untuk waktunya dipersilakan Ibu untuk menambahkan. Baik, oke, bagus. Saya menghargai upaya kelompok yang telah menyajikan, ya, telah mencari sumber-sumber, kemudian membuat makalah dan disajikan pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan moderator. Ya. Saudara-saudara, dari hasil diskusi tadi, saya kira sudah banyak informasi ya yang disampaikan oleh kelompok, yang tentunya itu dapat menjadi pemicu, ya, karena informasi itu banyak sekali, Anda bisa gali ya lebih banyak lagi dari apa yang disajikan, itu sebagian kecil saja. Ya, jadi diharapkan menjadi pemicu bagi saudara untuk menggali lebih banyak lagi mengenai kebijakan dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan penyakit-penyakit baru ini.
Tadi ada beberapa pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik oleh kelompok ya. Terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Nasya, ya bagaimana menurunkan kecacatan, ya, menurunkan kesakitan, gitu ya. Pertanyaan yang bagus sekali, ya sudah dijawab juga dengan baik. Nah, namun mungkin ya Anda memerlukan contoh yang real sehingga mudah nyambung gitu ya, mudah membayangkan sehingga bisa lebih paham. Jadi dalam hal mengurangi kesakitan, artinya mengurangi jumlah orang yang sakit, yang terkena. Ya, itu dengan tadi banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakannya. Ya, ada langkah preventif, ya, langkah pencegahan, misalnya dilakukannya pembatasan kontak antar manusia, karena ini antara manusia dan manusia, ya, tidak melalui vektor misalnya, tidak melalui tanah atau dari makanan, tapi ini manusia dengan manusia, sedangkan itu merupakan natural ya, sifat alamiah manusia itu berkontak, berkomunikasi, bersosial, ya, bersosialisasi dengan manusia lain, sehingga dapat menimbulkan penambahan jumlah yang signifikan apabila tidak dilakukan pencegahan penularan. Ya. Kemudian mengurangi kecacatan. Artinya bahwa dari sebuah penyakit apabila tidak dilakukan pencegahan tingkat 3, ya, ada pencegahan tingkat 1, pencegahan tingkat 2, ada pencegahan tingkat 3, itu bisa menimbulkan kecacatan. Ya, ditangani tetapi telat gitu. Ya, nggak meninggal sih, cuman jadi cacat gitu. Ya. Nah, keadaan cacat itu dicegah. Misalnya adanya long COVID. Pernah dengar long COVID? Ya. Nah, manifestasi COVID yang memanjang. Jadi ada yang sampai sekarang tuh batuknya masih ada, dia udah negatif. Dia dapat COVID 5 bulan yang lalu. Dia sudah negatif, tapi batuknya sampai sekarang masih. Ya. Karena udah keburu meradang paru-parunya, kemudian udah tercampur dengan manifestasi dari bakteri barangkali, ya, dari pneumonia, bukan hanya virus COVID aja. Nah, kemudian COVID itu ternyata kan bukan cuman yang terlihat gejalanya, dia sebetulnya menyerang seluruh organ tubuh. Ya, sehingga mekanismenya juga dia merusak, ya, membuat organ tubuh itu terpengaruh, yang mana itu bisa menimbulkan kecacatan. Ya, misalnya ada yang tadinya tidak punya penyakit jantung, setelah COVID dan sekarang jadi sakit jantung, jantungnya bengkak atau jadi lemah, ya, dekompensasi, bergerak sedikit, terengah-engah, dan sebagainya. Itulah kecacatan yang bisa ditimbulkan oleh COVID misalnya. Banyak penyakit lain yang menimbulkan kecacatan lain. Nah, jadi pemerintah berkewajiban untuk menurunkan kecacatan itu. Itu dengan melakukan treatment yang tepat, ya, yang benar, ya, tepat itu, tepat waktunya, kemudian tepat juga tekniknya, tepat obatnya, dan lain sebagainya. Jadi ketika terlambat, memang dia tertolong, tetapi dia cacat. Ya, mudah-mudahan itu memperjelas. Kemudian dari Moya tadi, bagaimana perawat sebagai peneliti itu bisa berperan, ya,
tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Saya ingin melengkapi saja bahwa sebagai peneliti, perawat, selain dari yang tadi disampaikan, ya, ada catatan-catatan, perkembangan, dan itu bisa menjadi bahan penelitian, ya, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kan penelitian itu dimulai dari pertanyaan penelitian, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran kita. Kenapa ya begini? Kenapa ya kalau saya berikan kompres dingin ya pada pasien COVID yang demam tinggi misalnya, dibandingkan dengan yang kompres hangat, kok lebih cepat yang hangat misalnya? Itu kan tanda tanya. Ya, nah bisa juga, dan yang mungkin yang paling merupakan kesempatan ya bagi para pelaksana di rumah sakit atau di masyarakat atau di puskesmas, yaitu membuat sebuah studi kasus. Dan itu sangat dianjurkan. Ya, jadi studi kasus itu bisa kasusnya adalah individual, bisa kelompok, bisa komunitas. Ya. Nah, dicatat semuanya, ya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, reaksinya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu akan sangat berguna untuk generasi yang akan datang. Nah, bahwa pada tahun sekian itu telah terjadi pandemi COVID-19 di daerah gitu ya. Nah, seperti yang tadi ditampilkan di jurnal itu sebuah studi kasus. Studi kasus itu akan sangat bermakna, ya, akan sangat bermanfaat untuk peningkatan ilmu pengetahuan, ya, dan juga kualitas dari perawatan, teknik-teknik perawatan dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai PSBB dan PPKM ya. Tadi Hertinayu sudah jawab ya. Terima kasih, sudah bagus. Saya mungkin sedikit saja koreksi ya, bahwa PSBB itu bukan dikeluarkan oleh Kemkes, ya, tapi oleh pemerintah pusat ya berdasarkan undang-undang kekarantinaan. Keluarnya juga peraturan presiden. Ya, kalau Kemkes sebenarnya keputusan menteri, gitu loh. Atau yang seperti PPKM itu peraturan Mendagri misalnya. Ya, jadi kalau PSBB itu adalah peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah secara keseluruhan. Kemudian dia berdasar kepada undang-undang. Ya, dasarnya itu tinggi sekali, undang-undang. Ya, undang-undang kekarantinaan. Nah, kalau ditanya secara secara sederhana gitu ya. Mana yang lebih ketat? PSBB. Ya, kalau PSBB itu di lockdown itu. Semua orang nggak boleh keluar, yang keluar dikejar sama polisi gitu ya. Di lockdown, nggak boleh keluar sampai ada daerah-daerah tertentu itu yang memang tidak boleh keluar masuk. Ya, karena mungkin di situ ini lebih tinggi ya. Jadi yang berdagang juga nggak boleh berdagang. Ingat nggak waktu di awal-awal? Ya, nah itu PSBB. Nggak boleh dagang, pasar tutup, mal tutup, sampai macam-macam ya dampaknya secara ekonomi, sosial, udah banyak sekali deh kerugian-kerugian, termasuk juga
biaya yang luar biasa dikerahkan ya, semua untuk COVID. Program-program semua di pending, proyek di pending, semua untuk menangani COVID. Itu masa-masa awal PSBB. Nah, sedangkan PPKM itu yang mengeluarkan dari Kemendagri, dan biasanya ada lokal tertentu ya, dan dibatasi pergerakannya. Jadi tidak terlalu ketat seketat PSBB. Ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan dari Lintang mengenai pandemi ke endemi. Ya, jadi Anda harus ngerti dulu pandemi itu apa, endemi itu apa. Jadi sederhananya kalau pandemi itu menyerang seluruh dunia ya, banyak negara yang kena. Sedangkan kalau endemi itu sudah menjadi sebuah penyakit yang biasa pada sebuah wilayah. Ya, sehingga itu penyakit hilang dan timbul. Contoh konkretnya seperti misalnya flu ya, batuk pilek kayak di kita itu sama virus corona juga. Itu keluarganya COVID itu. Cuman dengan virulensi, dengan keganasan yang lebih rendah gitu ya. Nah, kenapa bisa kita berusaha untuk dari pandemi menjadi endemi? Ya karena supaya kita bisa hidup normal. Ketika semua orang ya minimal 70% sudah mendapat kekebalan atau disebut dengan herd immunity atau disebut dengan kekebalan kelompok ya, maka diharapkan komunitas tersebut, populasi tersebut sudah bisa melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi kita mengadopsi ya kebiasaan hidup baru. Tadinya aneh ya melihat orang pakai masker. Sekarang biasa aja. Justru sekarang kalau orang nggak pakai masker kita agak-agak parno, takut ya. Batuk lagi gitu, bisa dimarahin orang. Saya contohnya tadi pagi saya ke rumah sakit, ada orang batuk. Semua orang nengok. Karena dia batuk malah dibuka. Dia tadi pakai masker, kemudian dia batuk, dia buka maskernya. Ini di rumah sakit loh. Semua orang pada teriak, Bapak, itu maskernya dipakai. Coba, ya segitu hebatnya ya dampak ya positif dalam hal ini dari pandemi. Literasi masyarakat jadi meningkat dalam PHBS tadi. Ya, itu salah satu hikmahnya. Jadi kalau dulu sangat susah ya ngasih tahu etika batuk dan bersin berbusa-busa. Sekarang dengan sendirinya karena dia lihat sendiri, mungkin mengalami sendiri. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang pernah jadi pasien. Saya pernah. Tapi alhamdulillah saya pada zaman Omikron ya. Nah, kemudian ada dari Marsha tadi, monkeypox. Ya betul, itu merupakan penyakit baru. Ya. Nah, coba perhatikan, ini ada penyakit baru lagi, lebih baru dari COVID. Dari WHO itu sudah dilaporkan 86 negara itu sudah kena. Dan ini memiliki potensi bisa menjadi pandemi berikutnya. Serem ya, tapi mudah-mudahan enggak, nauzubillah, meninggal gitu. Jadi di Indonesia itu belum dilaporkan, walaupun ada yang masih suspek begitu ya di curigai gejalanya, tapi belum ada dilaporkan yang positif monkeypox ini ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, selain dari tadi hasil Anda berdiskusi, ya saya telah memberikan tambahan-tambahan, ya koreksi dan lain sebagainya. Saya juga ingin memberikan highlight-highlight terkait dengan kasus baru ini.
Yang pertama, bahwa apa yang diambil oleh pemerintah sebagai sebuah kebijakan itu tidak terlepas dari penyelidikan epidemiologi. Ya, dilihat hostnya siapa, izinnya bagaimana, ya, environment-nya bagaimana, waktunya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana, siapa yang kena. Ya, ingat. Sehingga kalau Anda ingat dulu, ya, ke awal-awal, ya, ada perbedaan ya dari waktu ke waktu. Si virus SARS-CoV-2 ini ternyata dia bermutasi. Nah, mutasi virus ini menimbulkan gejala yang slightly berbeda-beda. Ya, walaupun gejala utamanya mungkin ada demam, sama begitu ya. Tetapi ada yang sangat berbeda, misalnya dari segi dia menyerang organ yang sebelah mana dari saluran pernapasan. Ingat di awal itu ya, COVID itu namanya variannya varian alfa. Ya, begitu hebohnya orang waktu itu borong apa? Masker, ya. Semua masker tuh jadi barang berharga banget ya. Sampai satu kotak tuh 350.000, gila-gila. Ya, karena semua orang takut ketularan dan semua orang ingin menimbun, ya, ingin punya persediaan di rumahnya, takut ini berkepanjangan, ya, dan dia lebih banyak menyerang saluran napas bagian atas ya, karena dia menimbulkan gejala-gejala batuk, sakit tenggorokan, nah itu sakit tenggorokan, demam ya. Kalau sudah ini baru tuh timbul pneumonia. Nah, jadi waktu itu yang hilang di pasaran itu masker. Wah, semua heboh masker. Kemudian berjalannya waktu ada yang heboh lagi, yaitu varian apa? Delta. Nah, varian Delta itu lebih serem lagi tuh ya. Ingat nggak? Ya, sampai banyak yang gugur tenaga kesehatan karena dia sangat fatal. Fatality-nya tinggi, mematikan. Karena apa? Dia menyerang saluran napas bagian bawah. Paru-paru dengan slim yang sangat kental, jadi dia sangat mempengaruhi oksigenasi, ya, dia menyerang sampai ke alveoli itu dipenuhi dengan slim. Jadi dia susah, pakai oksigen pun nggak nembus karena slimnya kental, ya. Nah, pada waktu itu apa yang hilang di pasaran? Oksigen. Tabung oksigen mahal, nyari oksigen. Semua rumah pengen punya tabung oksigen, pengen punya persediaan oksigen, takut kena. Sampai orang yang kena beneran tuh nggak kebagian dan menjadi korban karena nggak kebagian. Rumah sakit penuh semua. Ya, sampai ke Selasar dan lain sebagainya. Ada yang buat tenda, ya. Ada yang sampai nggak ketolong, ya, di jalan keburu meninggal. Pokoknya serem waktu Delta itu. Ya, di sisi lain pada waktu itu keterbatasan SDM ya, karena sudah kelelahan dari akhir 2019. Terus ya, sampai exhausted ya, nakes. Kemudian reda Delta, timbul Omikron. Ya, kalau Omikron apa karakteristiknya?
Dini Tristawati. Kalau Omikron nih cirinya apa? Halo Dini. Dini monitor. Dini Tristawati, halo. Moderator, suara saya terdengar nggak? Izin jawab Ibu, terdengar Ibu. Itu Dini kenapa nggak dengar apa gimana? Iya, iya Ibu izin masuk. Iya. Tadi harus pakai handset dulu, Bu. Ya, apa jawab Anda? Karena karakteristik ini ya Bu, Omikron ya Ibu. Ya. Kalau menurut saya ya Ibu, karakteristik yang salah satu yang saya tahu, karakteristik Omikron itu tingkat keparahannya lebih rendah dibanding dengan varian Delta Ibu. Terus yang saya tahu salah satunya itu Bu. Ada yang mau nambahkan? Novi Wulandari. Baik, Ibu izin masuk. Menurut saya ciri-ciri dari timbulnya gejala Omikron ini pada manusia itu seperti nyeri atau sakit kepala sedang hingga berat, Ibu. Lalu ada kepala terasa berdenyut, lalu ada sakit kepala berlangsung selama lebih dari 3 hari dan tidak mampu diobati dengan obat penghilang rasa sakit biasa, Ibu. Ada yang mau nambahkan lagi? Yang saya tekankan di sini perbedaannya yang khas gitu ya dengan varian-varian yang lain. Coba Rantis. Izin menjawab Ibu. Seingat saya varian Omicron itu penyebarannya lebih cepat Ibu daripada virus yang Delta dan mungkin ya, itu. Ya. Jadi dia penularannya ya lebih cepat. Jadi masa inkubasinya lebih pendek, ya, sehingga cepat sekali menyebar. Cepat sekali menyebar walaupun tadi gejalanya lebih ringan dari Delta, ya. Tapi dia sangat cepat menyebar. Nah, jadi saudara-saudara, pemerintah mengambil kebijakan itu sesuai dengan juga dilihat karakteristik dari virus itu. Ya, ketika ini kecepatan menyebarnya yang jadi masalah gitu. Ya, maka dilakukan ya prokes lebih ketat misalnya, terus tidak boleh makan bersama walaupun di rumah sendiri, ya. Jadi seperti itu. Ya, bagaimana sebuah penyakit baru ya kemudian menghasilkan kebijakan dari pemerintah, ya. Jadi di samping dari pengalaman-pengalaman negara lain yang sudah mengalami terlebih dahulu, itu juga sangat berharga. Jadi kalau udah kejadian di Wuhan, kejadian seperti ini, kita nggak mau ngulangin dulu di sini baru belajar, enggak. Itu udah jadi pelajaran, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian jangan lupa mengenai 3T, ya. Apa itu
3T Zaki Akbar. Zaki, 3T itu apa? Kalau 3M tahu Zaki? Apa? Memakai masker, mencuci tangan sama menjaga jarak ya. Kalau 5M? Masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus Ini coba dibantu Zaki. Kalau 5M selain dari yang 3 tadi, 2 lagi apa? Vini Alfionita. Izin Ibu menjauhi kerumunan dan Ya. membatasi mobilitas dan interaksi. Apa Zaki? Apa Zaki yang 2 lagi? menjauhi kerumunan sama membatasi interaksi. Membatasi mobilitas. Iya. Ya. Oke. Ada yang 6M juga. Apa 6M? Satu lagi apa M-nya? Marsaniswah Devina. Ada yang tahu? Satu lagi M yang ke-6? Izin menjawab, Ibu. Ya. Menghindari makan bersama, Ibu. Sebetulnya ada terjemahan lain ya untuk M yang ke-6 itu, yaitu mendapatkan vaksinasi. Ya. Nah, jadi jangan lupa yang 3T itu adalah bagiannya pemerintah, ya. Yang 3M itu bagiannya masyarakat. Jadi yang 3T itu apa? Putri Nurdiani. Tadi belum dijawab soalnya sama teman. Izin menjawab, Bu. 3T itu testing kayak tes swab-nya, terus tracing, dan juga treatment-nya. Hanya swab aja? Tes PCR gitu, Bu. Ya. Terus tracing itu apa? Tracing itu kayak penelusuran kontak kasus positifnya, Ibu. Ini kan kelas RKI ya? Kok kamu baca tracing sih? Oh, mestinya kelas RKI lebih paham istilah bahasa Inggris dong. Masa bacanya tracing? Ya, Putri, gimana cara pronunciation-nya? Iya, Ibu, mohon maaf. Tracing. Trace. Trace itu kan bacanya trace kan, bukan trace. Coba tanya guru bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya menelusuri? Apa yang ditelusuri? Kontak erat. Ya. Siapakah yang berkontak erat dalam 2 minggu terakhir? Kan begitu.
Saya selalu dengan suami saya. Oh ya, kemarin saya di mall ketemu teman saya makan di sana buka buka masker. Terus kemarin saya ngantor 3 hari. Sama 3 hari ketemu siapa aja? Ketemu dengan Lintang, dengan Nur Aini, dengan Novi gitu. Nah, semua yang disebut namanya itu di tracing lagi selama 2 minggu. Itu namanya tracing. Ya, sehingga ketahuan tuh akarnya ya, pohon-pohon cabang-cabangnya. Jangan sampai dia menulari karena dia berpotensi menjadi penular yang kontak erat dari si pasien tadi. Nah, kemudian jadi orang itu dites ya, setelah ketahuan dia dilakukan testing. Kalau positif ya dilakukan treatment gitu loh. Ya, di treatment tuh diapain? Ya, ada perlakuan-perlakuan yang sudah ada SOP-nya. Diisolasi, diobati, dirawat. Oke. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh perawat dalam hal ini untuk mencegah ya hal itu meluas adalah risk communication ya, komunikasi risiko atau mengomunikasikan risiko kepada masyarakat. Nah, ingat ini kita konteksnya penyakit baru ya. Seperti cacar monyet misalnya sekarang. Anda harus tahu risiko-risiko yang bisa perilaku-perilaku keadaan situasi yang berisiko tertular cacar monyet itu apa. Nah, itu harus dikasih tahu ke masyarakat. Ya, seperti perilaku-perilaku keadaan ya situasi yang bisa memberikan risiko tertular COVID-19 itu apa? Gitu loh. Itu yang harus diinformasikan sehingga masyarakat tahu. Oh, satu, nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Bisa berisiko ketularan. Karena bisa aja orang lain juga ada yang punya virus, nggak pakai masker, dia batuk. Dropletnya nempel tuh di handle pintu, ya. Terus kita megang-megang ini. Atau langsung batuk di depan kita. Dropletnya keisep, gitu. Dan lain sebagainya. Itulah risk communication. Tidak mudah menyampaikan risk communication. Akan lebih mudah ketika ya orang itu sudah mengalami betapa ya menderitanya di isoman itu ya, di isolasi zaman dulu itu betapa menderitanya masuk ruang isolasi. Ya. Atau ditinggal oleh keluarga tercinta dengan tiba-tiba. Ada kan yang sampai keluarga tinggal 1 orang anaknya, ibunya, bapaknya, kakaknya, tinggal lagi si adik 1, yatim piatu. Gitu. Nah, orang-orang yang bebal ya, yang nggak mau ini biasanya dia nggak percaya karena mana tuh nggak ada realnya gitu. Di lingkungan saya nggak ada, mana-mana aja. Nah, yang selanjutnya saya juga ingin meng-highlight mengenai kelompok rentan yang harus dilindungi. Ya, ada beberapa kelompok rentan ya, yang merupakan kelompok yang memiliki risiko fatality yang lebih besar apabila tertular. Mediana contohnya apa? Mediana Afriliani pada COVID-19. Ibu, contoh yang yang bisa gampang tertular ya Bu ya. Yang pertama itu lansia, yang kedua itu dia punya penyakit komorbid, terus habis itu yang terakhir itu tenaga kesehatan yang anak-anak rentan nggak?
anak-anak juga terutama yang dia masih punya hubungan erat sama orang tuanya, maksudnya kayak yang kayak bayi gitu kan masih menyusui ibu gitu. Ya, jadi kelompok-kelompok usia, kelompok-kelompok yang memiliki satu ya imunitas yang lebih rendah, bisa lansia, bisa anak-anak, ya masih berkembang sistem imunnya, lansia sudah turun sistem imunnya. Kemudian memiliki komorbid, ya komorbid penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya, ya penyakit penyerta, penyakit kronis biasanya, sehingga ketika diserang COVID dia akan semakin berat, ya. Kemudian ketika di dalam penanganannya itu lebih sulit karena bisa terjadi kontraindikasi terhadap pengobatan COVID. Dari COVID harus mendapat obat A, ternyata dia udah punya penyakit ginjal yang si penyakit ginjalnya tidak boleh dia dapat obat A gitu. Ya. Sehingga memiliki risiko fatality yang lebih tinggi. Nah, terlepas dari semua ya yang sudah kita sebutkan berbagai kerugian ya, kesulitan dan segala macam ya dampak negatif, ada hikmahnya. Benar nggak ada hikmahnya? Raihana, ada hikmahnya nggak pandemi COVID ini? Raihana. Raihana Kaela. Halo Raihana. Ya Ibu, izin menjawab. Hikmahnya itu saya lebih, kalau menurut saya sendiri, saya lebih menjaga kebersihan dan kesehatan saya lebih dari sebelumnya itu Ibu. Itu pada diri Anda. Ini ceritanya Anda ini kan lagi ngomong kebijakan pemerintah. Ya. Nah, kalau digedein dikit lah skalanya, ini ceritanya hikmah bagi bangsa Indonesia gitu loh. Hikmah bagi masyarakat kita yang tadinya begini tuh dengan adanya COVID-19 tuh jadi begitu gitu. Coba. Gimana Rehana? Anda kan mahasiswa ini. Kalau mahasiswa berpikir tuh bisa harus lebih luas. Ya. Berpikir Ibu, konteks. Ya. Ya Ibu, izin masuk. Kalau untuk masyarakat luas itu seperti pelayanan rumah sakitnya itu Ibu lebih lengkap lagi Ibu. Terus ada lagi? Udah? Silakan yang mau menambahkan. Ini saya mau izin menambahkan. Ya, silakan. Yang dirasakan masyarakat sekitar ya Bu, rata-rata itu udaranya ya Bu ya, karena kan semenjak COVID ini banyak yang WFH ya Bu ya, work from home gitu, jadi kerja dari rumah, sehingga karbon monoksida yang dihasilkan itu lebih sedikit, jadi udara yang ada itu lebih sehat Ibu dari sebelumnya. Oke, bagus. Ada lagi? Perilaku masyarakat kita bagaimana coba? Memperhatikan nggak? Perilaku kesehatan.
Izin masuk Ibu. Ya. Izin menambahkan Bu, untuk setelah COVID ini yang saya lihat dari perilaku masyarakat yang ada di sini tuh lebih lebih ketat dalam melakukan PHBS, dan juga untuk dari sisi pasarnya sendiri pun Bu lebih tinggi untuk penjualan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer seperti itu Bu. Oke, ya, jadi poin yang ingin saya tekankan itu adalah perilaku masyarakat, ya, terutama perilaku dalam melakukan PHBS, ya. Jadi masyarakat yang dulu itu sangat susah sekali cuci tangan sebelum makan, ya, sekarang nggak mau makan pun cuci tangan melulu, ya nggak? Oh, dulu cuci tangan setelah makan, ya, karena kotor tangannya. Jadi makan dulu comot-comot, baru cuci tangan. Ya, kemudian menggunakan masker. Ya, jadi berapa banyak tuh yang tercegah tertular dengan influenza biasa atau batuk biasa, ya, selain dari tertular COVID dengan kita menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya, protokol kesehatan. Ya, jadi ada lompatan-lompatan, ya, di dalam pencapaian yang dulu itu sangat susah, ya, terutama mengubah perilaku. Ini dipaksa. Ya, dipaksa dengan pandemi yang begitu hebat, semua orang ketakutan, terpaksa berubah perilakunya. Ya, selain itu, ya, adalah adanya perubahan sistem, termasuk di dalam kesehatan. Sistem-sistem semua serba elektronik. Ya, yang dulu udah direncanakan nanti tahun 2025 kita akan gini-gini, ini 2020 udah jadi gitu semua. Udah, ya, melompat. Nah, dulu masih dalam bayangan tuh. Kalau saya sendiri nih sebagai PNS dulu masih dalam bayangan. Begini, misalnya saya ngajar dari rumah, saya ngajar dari tempat lain, begitu kan. Dulu kan, wah, datang harus jam segini, ini di kantor semua di kantor. Nah, nanti gitu. Dulu mah kita bicaranya nanti gini-gini, langsung dengan adanya COVID-19 itu jadi kenyataan. Semua serba ya, daftar hadir elektronik, ya, Anda juga. E-office, ya, segala macam sekarang e-office, aplikasi. Jadi semua mendapatkan lompatan, ya, kuantum. Jadi terjadi percepatan di dalam inovasi dan perbaikan sistem. Oke, waktunya telah habis, ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian, ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, selama kita berinteraksi pada pertemuan keempat dan kelima ini. Baik, sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas lagi, sehat-sehat selalu, ya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Sudah didokumentasikan? Izin Ibu sudah. Ya, hadir 32, ya. Tidak hadir berarti 3 orang, yang 5 dispensasi. Izin live, ya.